Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai perubahan daripada perilaku konsumen di sini, gitu loh ya. Apakah benar yang didengung-dengungkan oleh youtuber dan juga mungkin teman-teman marketing ya, yang membuat studi-studi khusus, nah gitu loh ya. Jadi saya membuka pengalaman kita 27 tahun mempelajari behavior melalui krisis-krisis yang sebelumnya dan juga krisis tahun ini di sana based on data. Jadi bukan cuma gambar doang nih di sini gitu loh. Oke. Jadi mudah-mudahan Anda semangat lagi setelah mendengar daripada paparan kita hari ini di sini gitu loh. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya bicara dulu soal ekonomi Indonesia ya, konsumsi Indonesia dulu di sini ya. Next. Nah, Anda lihat di chart di sini. Next. Oke, Indonesia 59 Pak ya sekarang, 59% itu kontribusi daripada konsumsi kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi udah bukan 53, 54, tapi udah 59%. Karena yang lainnya sudah ciut di sini. Dan konsumsi dari F&B saja itu 32,5%. That's huge gitu loh Pak. Jadi kalau konsumsi F&B terganggu, restoran terganggu, supermarket terganggu, sudah pasti Pak. Ya, ekonomi kita ciut. Makanya kita langsung minus di sini gitu loh ya kan. Next. Nah, untungnya kita besar di sana, berarti kita kalau genjot lokal itu ekonomi kita membaik di sana karena kita ekspornya masih kecil di sini. Kalau Anda lihat, kalau usaha Anda ada di Pulau Jawa, itu yang paling berat Bapak Ibu, karena Jawa ini kontribusinya adalah sekitar 65-70%. Oke, di luar pulau ini masih oke lah semua. Tapi kalau Jawa ini berat. Jadi dari awal saya sudah fokuskan, kita harus kalau bisa ya kembalikan Jawa dulu di sini. So intinya adalah ini dia ya, containment-nya ini harus pusat di Jawa karena ini Jawa berperan besar gitu ya untuk ekonomi Indonesia ya. So unfortunately masih terjadi WW semua ke depan ya. Next. Nah, Bapak Ibu, industri apa yang paling kena? Ya udah pasti yang lifestyle Bapak Ibu, karena consumer di masa krisis itu selalu hanya fokus pada konsumsi komoditi. Yang paling utama makan dulu, makan sayur yang sehat seperti itu. Yang lainnya di drop Bapak Ibu. Oke, yang namanya lifestyle, yang namanya restoran di drop dulu seperti itu gitu loh ya. So intinya adalah itu yang paling berat. Bakal kembali nggak? Bakal kembali. Lihat sebentar lagi. Next. Ya, kita lihat ya. Ini yang saya bingung ya. Banyak orang mengatakan bahwa karena toko kita kan kebanyakan offline, turun semua, dikatakan bahwa pindah ke online. Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu gitu loh. Online itu ya 90% adalah barang-barang lifestyle. Jadi ketika pandemik terjadi, orang-orang juga nggak nafsu untuk beli non bapok Bapak Ibu seperti itu gitu. Jadi jatuh semua. Anda lihat data Bank Indonesia di sini. Minus di bulan Mei gitu loh. Sama saja mau online mau offline itu cuma sekedar channel. Jadi nggak bisa Bapak Ibu gitu istilahnya. Jadi istilahnya kita harus perbaiki yaitu digitalisasi diri, bukan melihat consumer saja di sini gitu loh. Nah, ini yang saya sangat mengharapkan ya, data-data ini dipakai gitu loh. Jangan cuma membuat gambar-gambar saja seperti itu gitu loh ya. Jadi ini jatuh semua ya. So barang-barang dari Cina nggak bisa masuk Indonesia ya. Kontainer aja sekarang lagi susah saat ini gitu loh. Mahal sekali. Ya, semua berantakan gitu loh. Karena hampir besar apa yang dijual di e-commerce saat itu adalah yaitu barang-barang Cina gitu loh. Indonesia kan cuma makanan seperti itu. Itu value-nya kecil sekali. Kontribusi ya, e-commerce untuk FMCG, fast moving consumer goods, itu hanya 1%. Anda mau tumbuh 500% pun silakan, tetapi nggak bisa menggantikan apa yang loss di sini gitu loh. Jadi maksud saya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah investasi yang salah lagi. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang terjadi dengan Indonesia. So intinya kelas menengah atas lain persoalannya dengan menengah bawah. Menengah bawah ini nggak punya duit Bapak Ibu ya. Dari data kita ini penjualan di warung-warung toko-toko tradisional 3,5 juta toko tradisional itu ambles Bapak Ibu minus 25%. Seperempat pasar Indonesia hilang seperti itu gitu loh. Ya, apakah itu pindah ke online? Enggak Bapak Ibu gitu loh ya. Nah, kalau menengah atas lain Anda lihat di sini ya, kredit growth-nya itu cuma 1%. Nggak banyak orang menggunakan kredit di sini, nggak ada yang usaha di sini. Semuanya nyimpen duit di sini. Dana pihak ketiga itu bertumbuhnya 11%. Tinggi sekali, ditaruh doang di sana. Nggak ada yang usaha di sini. Gitu istilahnya ya. So intinya beda persoalan. Kelas menengah atas duitnya ada, tapi nggak dipakai di sana. Next. Dan Anda lihat di sini ya, tiba-tiba di bulan Agustus itu ada tabungan yang di atas 5 miliar, itu totalnya 148 triliun Bapak Ibu masuk ke bank.
So ya, jadi intinya adalah kelihatan di sini mereka nggak belanja. Mereka belum berani ke lapangan, ke toko belanja di sana. Ya, mall yang kelas menengah atas itu lebih sepi daripada yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah lebih nekat dia belanja ke mall di sana. Tapi menengah ke atas yang banyak duitnya justru nggak berani ke sana. Oke, itu satu. Confidence kedua adalah dalam berusaha di sini. Nah, ini yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah di sini ya untuk bisa memberi sampai omnibus law ini terjadi. Nah, itu mungkin ya semuanya mudah ya memproses semua seperti tadi kita lihat dari Bapak sudah menjelaskan mengenai sebagaimana mudahnya ya memproses suatu izin ke depan di sana ya. Next. Nah, Anda lihat di sini, oke. Yang dibilang bahwa digitalisasi, bahwa pandemi ini ya kalau pakai angka target itu pasti terjadi akselerasi kalau target. Tapi apakah target itu tercapai? Enggak, Bapak Ibu. Buat saya simple. Pandemi ini justru mendeselerasi ya digitalisasi di sini. Kita mengatakan akselerasi, mungkin kita hidup di kota. Jadi orang-orang kota besar saja yang mungkin pakai. Tapi secara nasional Anda lihat di sini yang namanya transaksi kartu kredit jatuh, transaksi ATM jatuh, transaksi uang elektronik juga jatuh pertumbuhannya di sini gitu istilahnya. Oke, jadi kontraksi semua karena orang nggak bergerak, nggak berusaha, nggak konsumsi, semua seperti itu. Gimana digitalisasi jalan gitu istilahnya ya. Next. Nah, jadi yang untuk menjumpstart ekonomi ke depan, pertama kelas menengah bawah obatnya adalah cash disbursement yang pemerintah sudah lakukan ratusan triliun, ya. Lantas harus di-create jobs ke depan di sana. Nah, siapa yang meng-create jobs? Nah, teman-teman di sini yang punya waralaba di sini yang create jobs di sana. Cuma mereka lagi cut down ya karena konsumsinya lemah di sana, cut down. Mau hire orang, ya itu dia buka tutup PSBB di sini, membuat takut lagi di sana. Nah, ini yang terjadi. Makanya buat kami adalah pertama harus merendahkan COVID-19 cases di sini. Enforcement ya, protokol dan sebagainya. Kedua adalah vaksin, Bapak Ibu. Nggak ada obatnya lagi, vaksin. Kita nunggu vaksin di sini. Dan ya itu dia, confidence kedua yang paling penting adalah izin-izin, Pak. Membuat usaha itu harus mudah. Karena kita sudah duitnya pas-pasan, oke? Jadi nggak bisa high cost ekonomi lagi di sini. Gitu istilahnya ya. Next. Nah, Bapak Ibu, saya simple saja. Apakah consumer berubah? Tidak, Bapak Ibu. Titik. Seperti itu. Saya katakan sekali lagi. Ya, jadi jangan mendengarkan hoax-hoax atau infodemic yang terjadi di sini. Consumer tidak berubah, dia akan balik lagi ke toko-toko Anda, ke restoran Anda dan sebagainya di sini. Makanya saya namakan adalah the normal consumer 2021 di sini. Ya, next. So, COVID dikatakan akan mengubah selamanya. Coba Anda perhatikan benar nggak sih gitu loh ya. Semua sudah mulai berkata back to normal di sini. Working from home is productivity disaster dia bilang. Apalagi kita Indonesia. Ya, yang mana kerjanya lapangan di sana. Kita ini orang marketing, orang sales, susah banget Bapak Ibu closing deals di Zoom. Gitu loh, ya. Enaknya ketemu langsung, ya jabat tangan langsung close gitu istilahnya. Bicaranya ke sana ke sini, mengcover semua. Di Zoom nggak bisa Bapak Ibu, nggak ada hahaha seperti itu, ya. Seperti itu. APJI mengatakan, Asosiasi Pengelola Jasa Internet di sini. Jumlah pengguna internet saat pandemi ya justru tidak terlalu signifikan dia katakan. Karena orang cuma pindah. Ya, dari riset saya di Nielsen zaman dulu sejak internet masuk ke industri Indonesia, itu orang Indonesia main internet di kantor Bapak Ibu. Kenapa? Gratis Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda belanjanya di kantor Bapak Ibu. Internet gratis. Karena pandemi sudah tidak ke kantor, dia harus di rumah. Bayar kuota sendiri Bapak Ibu. Apa Anda mau main kuota sendiri, bayar kuota sendiri di rumah untuk shopping? Tidak Bapak Ibu. Ya. Kemenko mengatakan, Kominfo mengatakan, ya, pengguna internet hanya naik 5-10%. Buat saya that's too small untuk dikatakan bahwa boom gitu istilahnya ya. So intinya memang pada waktu pandemi itu dikatakan internet. Netflix saham naik semua karena orang di rumah nggak ada kerjaan nonton Netflix. Online shopping mau nggak mau ya mesti online shopping tapi how big it is gitu loh. Ya, work from home is the future. Study from home is the future. Buat saya enggak Bapak Ibu. Oke. Kita ini manusia sosial, kita harus keluar, tidak mungkin di rumah terus di sini. Next. Saya kasih angka di sini. Penonton TV pada waktu COVID itu naik karena dia nggak boleh keluar Bapak Ibu, harus nonton TV di sini. Ketika relaksasi PSBB apa yang terjadi? Penonton TV turun lagi Bapak Ibu, mendingan cari uang, cari makan Bapak Ibu daripada nonton TV terus di sini. Ini kenyataannya di sini, ya. Next. Iklan TV juga jadi demikian gitu loh. Ya, iklan TV turun setelah COVID di sini karena ditambah lagi persoalan satu, setiap dia masang iklan nggak ada yang beli Bapak Ibu. Kenapa? Daya belinya nggak ada Bapak Ibu. Jadi turun semua di sini gitu loh.
Pada waktu pandemik, iya, iklan naik, banyak yang nonton TV. Tapi setelah COVID turun, nggak ada, pada keluar semua cari uang, Bapak Ibu. Ya, next. Oke, Pak, ini pertanyaan besar. Ya, jangan bicara lagi soal COVID. Kita harus berpikir 2021 setelah COVID, karena vaksin sudah on the way di sini. Oke, buat saya simple, no change. Oke, silakan, next. Saya di bulan April membuat suatu file, ya, saya sebarkan kemana-mana. Namanya back to normal di sini. Kenapa? Semua negara yang bisa mengatasi di sini back to normal. Anda lihat di sini, Wuhan, 6 bulan setelah COVID, Wuhan returning to normal di sini. Tetapi wajahnya beda, pakai masker sekarang. Ke depan tuh masker masih akan dipakai, tetapi behavior is normal. Ya, di Cina, New York Times mengatakan pandemik di mana pandemik mulai itu hidup sudah kelihatan normal, nggak ada kata next normal ataupun normal atau new normal atau next normal, nggak ada Bapak Ibu, back to normal. Next, Anda lihat di sini Melbourne yang kena lagi kemarin, oke? Melbourne apa? Normal life sekarang, berhasil mengatasi, udah 29 hari nggak ada kasus baru di sana, dijaga. Oke, sama World Economic juga bicara, selalu berpikiran back to normal karena kita manusia gitu loh. Next. Oke, di bulan April saya membuat satu file apa yang terjadi ketika krisis ini konsumen. Percaya Bapak Ibu, kita sudah mulai beberapa krisis and we have done it well gitu ya. Satu, orang pasti saving. Dan terbukti ketika pandemik ada, Anda lihat uang tabungan 6.200 triliun Bapak Ibu. Hebat nggak orang Indonesia di sini, ya? Jadi banyak sekali. Saya mengatakan ke Ace Hardware, you pasti jualan namanya safe deposit box luar biasa nih di masa pandemik. Benar, Pak. Ya, orang pada nyimpen duit di rumah Bapak Ibu seperti itu. Ya, next. Kedua, orang lain bilang travel adalah mati ke depan. Siapa bilang Bapak Ibu? Kita Indonesia adalah ekonominya meningkat ke depan. Semakin banyak uang orang, semakin travel Bapak Ibu. Bukannya semakin di rumah. Oke? Ini sebelum liburan kemarin 2 minggu itu, Anda lihat occupancy rates di hotel itu sudah ke arah 40% di sini. Ketika liburan itu hampir saya akan sangat yakin 90%. Jadi travel, itu bisnis masa depan, nggak bisa dipungkiri. Makanya kita harus atasi ya COVID-19 ini secara serius di sini. Jadi selesai gitu istilahnya ya. Orang akan travel. Next. Belanja Anda lihat di sini ya. Ini pada waktu mau puasa Anda lihat, padahal udah pada online semua. Saya bilang online itu 1% Bapak Ibu, nggak bakal bisa lebih tinggi lagi, apalagi FMCG. Orang tetap belanja di lapangan Bapak Ibu, di toko ngantri di sana. Ya, udah dibilangin COVID bisa mematikan, tetap aja bandel Bapak Ibu. Karena beda Bapak Ibu. Saya tidak selalu online tuh saya tidak pernah mengatakan belanja online tuh nggak pernah Bapak Ibu. Online itu adalah beli, bukan belanja. Makanya kenapa orang tetap ke toko? Kalau ke toko itu belanja, karena ada experience. Ya bisa mendadak toto beli yang lain. Nah kalau di online nggak ada, yang dilihat aja produk itu dan harga, nggak ada bau, nggak ada pemandangan, nggak ada apa-apa yang lain di sana. Makanya ketika relaksasi PSBB terjadi, saya sudah ranking di sini apa yang akan booming pertama. Satu adalah F&B. Nah ini teman-teman franchise semuanya yang buat jualan makanan, you pasti akan booming ketika relaksasi mall. Anda lihat, benar Bapak Ibu, paling rame adalah yaitu mall, food court. Makanan itu paling ramai dikejar saat ini, ya F&B. Sekarang kita tanya teman-teman di Hipindo, ya berapa omset you dibanding dengan sebelum COVID? Itu kira-kira 60-80%. Oke, cakep Pak, saya bilang. Dan ini yang paling atas di sini. Ya, next-nya adalah retail lifestyle. Dia akan kembali lagi, tapi pelan-pelan, gitu loh istilahnya ya. Travel mulai, ya seperti itu gitu loh. Cinema nanti pelan-pelan. Nah, ini dia rankingnya F&B di sini. Ya, next. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini pasti Anda punya bisnis ya, waralaba, makan luar. Banyak mengatakan, waduh, the future is online delivery. Cloud kitchen, saya bilang tidak akan terjadi besar di Indonesia. Ada segmennya, tetapi tidak akan terlalu besar. Oke, orang Indonesia semakin punya uang, itu makan bukan untuk mengisi perut, Bapak Ibu, bukan untuk kenyang. Tetapi yang dia beli adalah experience. Makanya tempat makan itu makin lama makin wow, gitu istilahnya. Anda lihat di Google sana, bukan makanannya. Anda kadang-kadang lihat makanannya itu nggak enak, Bapak Ibu. Oke? Dan semua makanan yang delivery, nggak semuanya itu enak dibawa pulang. Saya katakan sekali lagi, betul nggak Bapak Ibu? Oke? Apalagi makanan Jepang, suruh antar ke rumah makan. Waduh, bukan Jepang lagi tuh. So intinya adalah ya freshness, experience itu penting. Jadi mereka tetap akan keluar Bapak Ibu mencari Anda, restoran Anda. Jadi Anda fokus. Jangan berpikir terlalu investasi di yang macam-macam ya, digitalisasi yang macam-macam. Intinya tetap ya Anda fokus.
ya untuk bisa membangun experience dalam penyajian Anda, makan Anda harus enak dan sebagainya. Next. 5. Oke, indulgence. Tetap Bapak Ibu ya. Orang bilang bisnis jamu, aduh hampir kejeblos Anda ya. So intinya tetap yang dikejar orang modern adalah namanya kopi, es krim, coklat. Itu indulgence Bapak Ibu. Ini pelarian Bapak Ibu. Oke, ketika Anda putus pacar, nggak punya uang, pasti yang dicari indulgence Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Next. Nah ini dia. Healthy, waduh, jamu-jamuan. Bapak Ibu, saya sudah memperhatikan industri jamu 27 tahun Bapak Ibu. It's up and down. Ini up lagi kemarin ya karena di permulaan COVID. Tetapi sekarang Bapak Ibu, ini tukang jamu lagi komplain semua Bapak Ibu. Omset turun katanya. Orang udah tidak peduli corona. Nah loh, kalau Anda sudah keburu invest di sini, bubar. Ya, bisnis Anda lagi di sini gitu istilahnya. Oke. Bapak Ibu, orang modern yang dia cari adalah ketika dia sehat, yang dia cari apa? Manis Bapak Ibu. Oke, bukan pahit. Ketika dia sakit, pahit dia makan, dia minum. Tetapi ketika dia sehat, dia lupa Bapak Ibu. Selalu nyarinya yang manis Bapak Ibu. So intinya tetap ya, sehat buat Indonesia tuh adalah suatu label di sini, penting. Ya, tetapi ada segmennya, nggak semuanya. Orang Indonesia itu seneng. Buat kita Indonesia, saya sudah perhatikan, yang kedengeran sehat sudah cukup Bapak Ibu. Nggak usah beneran sehat Bapak Ibu. Dengeran sehat aja udah langsung booming di sini Bapak Ibu. Ya, oke, next. 7. Nah ini yang waralaba pendidikan di sini. Ya, ada yang bilang the future is study from home. Yang paling ideal belajar adalah blended Bapak Ibu. Ada online silakan boleh. Kita di dunia corporate itu mengadakan online training sudah lama sebelum COVID. Oke. Susahnya setengah mati Bapak Ibu membuat orang fokus dan menyerap gitu loh. Apalagi gurunya nggak pinter ngajar di online Bapak Ibu. Waduh, tidur semua Bapak Ibu. Ya. So intinya Anda lihat di sini paling fokus adalah yaitu dia. Belajar paling mantap itu adalah di kelas. Bisa tunjuk tangan, bisa nyontek, bisa bisa kasih ide, bertukar pikiran, ya, kerjakan sama-sama. Itu Bapak Ibu. Ya, next. Anda lihat studi makanya akan dibuka lagi di sini. Dan makanya tadi kita lihat kenapa konsumsi turun karena nggak ada sekolah, kantin tutup, tukang jajanan tutup semua seperti itu. Nggak ada konsumsi. Ketika ini nanti buka, ini akan boom Bapak Ibu. Ya, yang namanya konsumsi di sini. Anda lihat di sini ya, sekolah, kantor semua dibuka, ini kan boom, makan luar jajanan semua di sini. Next. Nah, makanya saya membuat chart yang sangat simple. Kalau dulu yang dicari adalah ini dia ekonomi kita adalah experiential shopping, social, offline, ya kan, travel, indulge seperti itu. Ya, tetapi during COVID nggak bisa karena lockdown, harus tinggal di rumah. Yang terjadi apa? Buying bukan shopping, Bapak Ibu. Oke, limited virtual social, pakai Zoom katanya ketemu di sana. Oke lah, tapi mau Zoom terus nggak enak Bapak Ibu, tetap ya offline tuh paling enak. Nah, stay at home dan macam-macam. Tapi nanti setelah post COVID, saya tinggal copy paste saja karena ekonomi kita adalah ekonomi demikian ke depan. Tetapi yang berbeda apa? Protokol Bapak Ibu. Pakai masker, sanitasi, jaga jarak. Ini akan selamanya at least 3 tahun ke depan. Tetapi behavior consumer balik lagi ke yaitu dulu ya copy paste saja, nggak usah pusing masalah online dan macam-macam. Next. Oke. Nah, tolong bedakan ya message saya di sini. Kita akan memasuki suatu adventure namanya new economy, digitalisasi. Pertanyaan besar, apakah Anda berubah nggak? Ini sudah hampir 1 tahun. Kalau Anda nggak berubah, Anda wasted Bapak Ibu. Ya. So intinya krisis ini harus merubah kita ke arah digitalisasi. Tapi sangat berbeda. Bukan digitalisasi itu equal to e-commerce, bukan Bapak Ibu. Digitalisasi banyak. Saya kasih lihat di sini habis ini. Next. Nah, ini pertanyaan besar. Berubah nggak? Kalau you nggak berubah, waduh, you waste banget. Ya, wasted banget. Gitu istilahnya. Next. Nah, ini saya katakan ke teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum COVID, you tinggal buka toko yang bagus, ya, pakai karangan bunga, orang pada datang ke you punya restoran, toko dan sebagainya. Sekarang COVID, toko ditutup. Gimana Anda bisa usaha? Nah, lo mati kutu, nggak bisa jawab Bapak Ibu. Tetapi ketika you sudah pakai namanya digitalisasi, you pegang namanya customer database, waduh enak sekali jualannya Bapak Ibu. Enak banget gitu loh. Cuma udah telat. Jangankan Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, karena saya juga ada di Pokja. Jadi ini database sangat penting gitu saya. Makanya don't waste it, saya bilang. Oke? Karena ke depan Anda bukan hanya mempunyai database, tetapi Anda harus mengetahui si konsumen tersebut, mengerti si konsumen tersebut, dan personal offering. Jangan saya laki-laki ditawarin
barang-barang wanita Bapak Ibu, main blast-blast email dan SMS seperti itu gitu loh. Ya, jadi Anda mesti personal di sini. Next. Kedua adalah ketika Anda sudah pegang database, bagaimana Anda berkomunikasi menawarkan offering di sini. Ya, waralaba Anda. Ini adalah cara-cara ke depan. Engage, tolong diingat kata engage. Bukan cuma blast SMS, tapi engage di sana. Anytime, anywhere, any channel. Consumer nggak mau peduli lagi, mau offline, mau online. Ya, mau punya social commerce atau mau punya website atau apa, nggak mau peduli Bapak Ibu. Yang dia peduli adalah saya, tolong dihubungin. Kemana saja saya ada, tolong hubungin. Next. Dan itu dia, cross-sell. Ketika saya ada di suatu tempat, saya membeli sesuatu, Anda udah langsung cross-sell sesuatu. Gitu istilahnya. Nah, ini memerlukan teknologi. Namanya digitalisasi. Ini lebih penting daripada Anda muter-muter mulu berbicara soal e-commerce, Bapak Ibu. Karena e-commerce buat saya, pemerhati retail 27 tahun, is not the future. E-commerce is not the future. The future adalah seamless shopping. Anda harus membuat proses belanja dari awal sampai akhir itu tanpa friksi. Itu adalah seamless shopping. Ini yang saya sudah bertahun-tahun mengatakan kepada department store. Belanja di department store, apalagi buat saya laki-laki, sangat-sangat mengesalkan. Seperti itu. Oke, nyari pakai mata. Oke, kedua itu sudah dapat. Bolak-balik cari sepatu, ukuran, warna, dan sebagainya. Ketiga yang paling mengesalkan apa? Suruh ngantri di kasir, Bapak Ibu. 10 menit, 15 menit. Oke, itu sangat mengesalkan Bapak Ibu. Makanya dia kalah. Kenapa? Ya, online tinggal klik-klik-klik, kelar. Tetapi online tidak ada experience Bapak Ibu. Nggak ada experience. Ya, seperti itu. Itu cuma beli seperti itu. Makanya saya bilang, ini adalah kombinasi antara online dengan offline. Ini adalah teknologi. Next. Baik Bapak Ibu. Sekali lagi, ya, kita semua berbicara bohong semua. Kalau misalnya pasukan kita di lapangan juga nggak punya teknologi Bapak Ibu. Makanya orang sales promotion girl semua, harus connect dengan kita. Mereka juga harus dilatih gitu loh. So intinya mereka sudah harus laporkan pekerjaan mereka, eksekusi. Basically kata-kata adalah eksekusi. Apakah Anda punya franchise 100 toko, 1000 toko, eksekusinya ada nggak? Nah, ya. Ini teman-teman kita di retail yang udah ratusan ribu toko di lapangan. Saya katakan sekali lagi, nggak ada ratusan, puluhan ribu di lapangan. Eksekusi is major problem Bapak Ibu. Anda perintahkan satu deh, hari ini kita adakan promosi nih, satu item saja di sini. Mereka lakukan nggak eksekusi? Ya, ganti price tag dan macam-macam. Waduh, problem. Ya, next. So Bapak Ibu, ini adalah kombinasi, bukan pemisahan antara manusia dengan robot di sini ke depan. So, kita adalah hidup di zaman yaitu organisasinya manusia, tetapi jaringannya adalah digital. Nah, ini yang harus diciptakan antara kita, prinsipal, dengan para pegawai kita, juga dengan jaringan si konsumen di sana. Ya, jadi kita harus bertautan, engage dengan secara digital di sini. Jadi bukan bicara lagi e-commerce, online, offline, udah nggak zaman lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus menciptakan suatu waralaba ataupun retail ataupun konsumsi, yaitu namanya the next agile retail di sini. Sangat agile, bergeraknya sangat luas di sana. Nah, ini chat saya terakhir. Terima kasih.